Halo, perkenalkan nama aku Melinda Alisa Pasyate dari kelas D 4G dengan NIM 23314407103. Sini saya akan menjelaskan tentang apa itu kriptografi. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan apa arti dari kriptografi. Jadi, kriptografi adalah teknik untuk mengubah teks yang dapat dibaca manusia atau plain text menjadi teks acak yang tidak bisa dibaca atau ciphertext. Tujuannya itu adalah untuk menjaga keamanan data, terutama di dunia digital, seperti saat kita menggunakan WhatsApp, email, e-commerce seperti Shopee dan Tokopedia. Nah, jadi kayak di contohnya tuh di WhatsApp, jadi biasanya di WhatsApp itu ada kayak end-to-end encryption. Nah, itu tuh berfungsi untuk mencegah pihak ketiga menyadap pesan sementara. Nah, sementara di e-commerce menggunakan SL atau untuk melindungi data pembayarannya. Jadi, tipe-tipe kriptografi ada 3. Yang pertama yaitu kriptografi simetris. Nah, biasanya kriptografi simetris ini tuh menggunakan satu kunci yang sama untuk enskripsi dan deskripsi. Contohnya seperti AS dan DES. Yang kedua ada kriptografi asimetris. Nah, kriptografi asimetris ini menggunakan 2 kunci, yaitu kunci publik dan kunci private. Contohnya seperti LSA dan EC. Yang ketiga ada kriptografi hash. Di sini kriptografi hash berfungsi untuk mengubah teks menjadi kode unik yang tidak bisa dikembalikan ke bentuk aslinya. Contohnya seperti SHA 256 atau MD5. Berikut saya akan melakukan implementasinya langsung ke dalam bahasa Python. Nah, sekarang saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu kriptografi simetris. Di sini saya menggunakan AES atau encryption. Di AES itu adalah algoritma block cipher, artinya ia hanya dapat menginskripsi data dalam ukuran blok tetap, yaitu 16 byte. Jadi, jika teks yang diinskripsi kurang dari 16 byte atau tidak kelipatan 16, maka perlu ditambahkan padding. Jadi, fungsi padding-nya itu untuk menghitung jumlah karakter dan untuk menambahkan karakter tersebut ke dalam teks agar panjangnya menjadi kelipatan 16. Di sini saya sudah menambahkan padding-nya. Kemudian plain text tadi itu pad atau plain text-nya di sini tuh berfungsi untuk menambahkan padding ke teks sebelum diinskripsi. Kemudian teks akan diinskripsi di sini dan menggunakan base 24 agar bisa disimpan dan dikirim dengan mudah. Kita langsung aja coba dan hasilnya akan menjadi seperti ini. Di enskripsinya akan keluar dan di sini deskripsinya isinya itu pesan rahasia. Seperti itu. Next kita akan coba di kriptografi asimetris. Saya di sini menggunakan RSA encryption. Nah, di sini tuh RSA kriptografi ini tuh berfungsi untuk membuat dan mengelola kunci RSA. Kemudian from cryptography import POHP ini itu digunakan untuk melakukan enskripsi dan deskripsi ke padding agar lebih aman dibandingkan padding RSA standar. Kemudian juga menggunakan base 64 untuk encoding hasil enskripsi agar lebih mudah dibaca dan dikirim. Sini saya akan coba. Nah, di sini hasilnya RSK enskripsinya ada 16 byte ini. Kemudian deskripsinya isinya itu pesan rahasia. Next saya akan menjelaskan tentang SHA 256 atau kriptografi hash.
Di sini tuh hash lib SA passwordnya di sini tuh berfungsi untuk menghasilkan hash objek dengan algoritma SHA-256. Kemudian hash di sini itu mengubah hasil hash menjadi format hexadesimal string agar lebih mudah dibaca. Kemudian nanti print hasil hash yang kita buat. Kita langsung coba, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Hasil hash sama dengan ini. Dan hash ini tuh tidak akan berubah jika passwordnya tetap sama. Kalau kita coba run lagi, maka hasilnya tetap akan sama. Passwordnya tetap akan sama, kecuali password tersebut kita ubah. Apabila kita ubah passwordnya, seperti ini, maka nih kelihatan perbedaannya dengan yang di atas. Password hashnya akan menjadi berubah juga. Seperti itu. Kemudian ada root. Nah, ini tuh daftar kata sandi yang mensimulasikan directory attack, di mana penyerang mencoba berbagai kata sandi umum. Jadi di sini saya sudah membuat kata sandi dan kata sandi common passwordnya. Jadi apabila tidak cocok, maka hasilnya tidak keluar atau passwordnya tersebut tidak ada dalam daftar. Seperti itu. Nah, apabila cocok, maka passwordnya akan ditemukan, seperti yang di sini. Sekarang saya akan mengambil contoh dari studi kasus. Pertama, saya akan mengambil studi kasus untuk SH256. Contohnya seperti serangan brute force pada LinkedIn 2012. Jadi pada tahun 2012, LinkedIn mengalami kebocoran lebih dari 6 juta kata sandi penggunanya. Serangan ini terjadi karena password yang tersimpan hanya menggunakan algoritma hashing SH1 tanpa gram atau sal, sehingga mudah ditebak oleh penyerang dengan metode brute force atau rainbow table attack. Jadi mitigasinya yaitu menggunakan algoritma hashing yang lebih kuat seperti Bcrypt, Argon, atau SH256 dengan salt untuk menyulitkan serangan brute force. Kedua, menerapkan kebijakan kata sandi yang kuat seperti panjang minimal 12 karakter dengan kombinasi huruf besar, kecil, angka, dan simbol. Yang ketiga, membatasi jumlah percobaan login untuk mencegah serangan brute force. Yang terakhir menggunakan two-force authentication atau 2FA untuk lapisan keamanan tambahan. Yang kedua, studi kasus serangan man-in-the-middle atau MITM pada protokol SSL 2014. Jadi, Heartbleed adalah celah keamanan dalam implementasi OpenSSL yang memungkinkan penyerang mencuri informasi sensitif seperti kunci enkripsi, kredensial pengguna, dan data lain yang dienkripsi. Serangan ini memungkinkan MITM attack, di mana penyerang bisa mencuri informasi saat data berpindah antar pengguna dan server. Mitigasi yang dilakukan yaitu yang pertama mengupdate sistem dan menggunakan versi terbaru OpenSSL untuk menutup celah keamanan. Yang kedua menggunakan sertifikat SSL atau TLS yang valid dengan algoritma yang lebih kuat seperti TLS 1.3. Yang ketiga menggunakan HSTS atau HTTP Strict Transport Security untuk mencegah downgrade attack yang dapat mengarahkan pengguna ke koneksi tidak aman. Yang terakhir memverifikasi sertifikat SSL atau TLS agar tidak ada serangan melalui sertifikat palsu atau sertifikat pinning. Kemudian, studi kasus yang terakhir adalah studi kasus side channel attack pada kriptografi RSA tahun 2018. Kasus ini tuh tentang beberapa peneliti keamanan yang menemukan bahwa sistem berbasis RSA dapat diretas dengan side channel attack, yaitu mengamati konsumsi daya atau waktu eksekusi enkripsi atau deskripsi RSA.
Dengan cara ini, penyerang mengekstrak kunci private RSA dari perangkat target. Nah, mitigasi yang dilakukan yang pertama menggunakan implementasi RSA yang tahan terhadap serangan side channel seperti blending teknik dengan membuat operasi RSA tidak mudah diprediksi. Yang kedua, menerapkan perangkat keras dengan fitur keamanan tambahan seperti Intel SGX atau chip TPM. Yang terakhir, menambahkan noise atau random delay pada operasi inskripsi atau deskripsi untuk mengurangi efektivitas serangan. Nah, dari studi kasus tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan, jadi itu kriptografi itu adalah ilmu atau teknik yang digunakan untuk mengamankan data dengan cara mengubah informasi menjadi bentuk yang sulit tanpa kunci yang sesuai. Nah, dengan menggunakan algoritma inskripsi seperti AES dan RSA, data dapat dilindungi dari akses yang tidak sah sehingga menjaga kerahasiaan, integritas, dan keasliannya. Namun, meskipun kriptografi memberikan perlindungan yang kuat, penggunaannya harus dilakukan dengan bijak, termasuk pemilihan algoritma yang aman, panjang kunci yang cukup, serta penerapan teknik tambahan seperti hashing dengan salt untuk meningkatkan keamanan. Seiring dengan perkembangan teknologi, metode kriptografi ini juga akan terus berkembang dan membuat ancaman baru. Nah, sehingga penting bagi pengguna seperti kita dan pengembang sistemnya itu untuk selalu memperbarui pemahaman mereka tentang keamanan informasi tersebut. Sekian dan terima kasih dari saya.